Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Ar-Raudhah di SD Tunas, Sekolah Tunas Unggul, Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, berjumpa untuk yang pertama kali di tempat ini. Tidak lupa kita sapa para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain yang ikut tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita mengusung tema Jalan Mudah Menuju Surga. Kenapa? Adakah kaitan dengan dunia pendidikan yang sekarang kita tempati untuk mengadakan kajian sekarang ini? Kaitannya erat. Nanti kita akan lihat. Kita tahu bahwa jalan menuju surga itu sangat sulit karena banyaknya godaan dan halangan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu dipenuhi dengan makarih. Makarih itu hal-hal yang tidak disukai, yang tidak dikehendaki oleh umumnya manusia, terlebih manusia yang memiliki jiwa yang nafsul ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Keinginannya hal-hal yang menyenangkan jiwa walaupun terlarang. Inginnya dosa, inginnya maksiat. Inginnya berdusta, menggunjing, bergibah, memfitnah, macam-macam. Inginnya begitu tuh. Inginnya lalai dari kewajiban, inginnya melanggar apapun yang dilarang karena menyenangkan bagi para pelaku. Jiwa begitu. Nah, tak heran jiwa yang berat dengan dosa, dengan maksiat, melihat jalan menuju surga itu begitu terjal dan mendaki, ditambah dengan banyaknya halangan, godaan, rayuan, gangguan. Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin nar bisyahawat. Surga dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dipenuhi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Berat? Iya. Terjal? Iya. Makanya kebanyakan manusia mengabaikan perintah, melanggar larangan. Karena beratnya jalan menuju surga. Dalam riwayat lain berkata Nabi SAW, "Lamma khalaqallahul jannah qala li Jibril." Ketika Allah menciptakan surga, berkatalah Allah kepada Jibril, "Ya Jibril, idhab wanzur
ilal jannah wa ma a'dadtu laha wa ma a'dadtuha li ahliha. Hei Jibril, kamu pergi, lihat tuh surga. Lihat keindahannya dan apa saja yang aku siapkan untuk calon-calon penghuninya. Berangkatlah Jibril melihat surga. Wah, surga itu tidak ada bandingannya dengan keindahan apapun yang ada di dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Jazaan bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak tahu apa yang Allah siapkan berupa kebahagiaan di surga. Sampai ketika menerangkan hal ini, Nabi bersabda bahwa Allah berfirman. Ini hadits qudsi, sahih riwayat Imam Muslim. Kata Allah Azza wa Jalla, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Seindah apapun hayalan kita membayangkan surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada bayangan kita. Itu yang dilihat oleh Jibril, setelah itu kembali. Lalu dilaporkan. Apa kata Jibril? Ma sami'a ahadun illa dakhalaha. Kata malaikat Jibril, tak akan ada seorang pun yang mendengar indahnya surga kecuali pasti dia akan memasukinya. Karena begitu tahu surga itu luar biasa, dia akan berupaya menggapainya. Ibadah, amal soleh, berbuat kebaikan, menjauhi dosa, maksiat gitu. Lalu apa yang terjadi? Fahaffatsha bil makarih. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memenuhi jalan menuju surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Harus ibadah, harus amal soleh. Kalau malam hari harus bangun tahajud, siang hari harus ngosongkeun beteng, merihkeun pejit, ngagaringkeun tikoro gitu ya. Itu istilah lain untuk saum. Harus ngodok saku, sajro, mungkin infak dan sodakoh dan seterusnya. Itu hal-hal yang tidak disukai oleh umumnya manusia. Lalu oleh Allah dipenuhi dengan hal ini. Lalu berkata, "Hai Jibril, pergi lagi kamu dan lihat." Pergilah Jibril. Ternyata dia menemukan jalan menuju surga begitu sulit karena dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Lalu setelah itu balik lagi Jibril kepada Allah lalu berkata, "Khiftu alla yadkhulaha ahad." Aku khawatir tak ada seorang pun manusia yang mampu masuk surga. Saking beratnya. Sebaliknya ketika Allah menciptakan neraka, oleh malaikat Jibril dilihat, kata malaikat Jibril, "Ma sami'a ahadun." Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar neraka kecuali pasti dia akan selamat darinya. Karena apa? Karena pasti berupaya menghindarinya. Lalu oleh Allah jalan menuju neraka dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan, oleh syahwat, oleh hal-hal yang menggembirakan. Lihat lagi kata Allah. Oleh Jibril dilihat, maka kata Jibril, "Saya khawatir tak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka." Karena jalan menuju api neraka itu begitu menyenangkan, begitu diinginkan oleh jiwa sehingga ditelusuri, dinikmati, enjoy gitu. Tanpa sadar berakhir dengan masuk ke jurang api neraka. Waliyadzubillah. Walhasil jalan menuju surga super sulit. Susi,
super sulit susu. Jalan menuju neraka super gampang atau super mudah sumu. Lalu kenapa kita mengangkat tema jalan mudah menuju surga? Kan sudah disebutkan oleh hadis. Jalan menuju surga itu terjal dan mendaki. Banyak godaan, banyak gangguan, banyak rayuan. Tak kuat fisik, tak kuat mental, tak kuat iman, mustahil mampu melewatinya. Inilah Rahman Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Sekalipun jalan menuju surga sulit, susah, terjal dan mendaki, ada jalan yang menyebabkan kita bisa mudah untuk melaluinya dan berakhir dengan memasukinya. Apakah jalan mudah itu? Hanya satu. Satu ini mempermudah. Apakah satu itu? Ilmu. Keluarlah dari rumah. Cari ilmu di mana saja. Apalagi di zaman sekarang di mana teknologi sudah demikian maju. IT bisa menjangkau hal-hal yang tadinya mustahil. Kita bisa mencari ilmu dengan cara berbaring, dengan cara duduk, dengan cara sambil ngopi, sambil ngemil. Tiba-tiba buncit. Dengan cara melihat TV, mendengar radio, membuka internet, membuka HP, membuka laptop, membuka tablet, kapsul, dan yang sejenisnya. Asal yang dibukanya ilmu. Bukan dangdut, kadek. Itu dianggap jalan mudah menuju surga. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda. Dalam satu lafaz beliau menyatakan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan. Yang dimaksud menelusuri suatu jalan, makna menelusuri di sini dua. Hakiki dan majazi. Hakiki artinya benar dia menelusuri jalan. Keluar dari rumah, berjalan di atas jalan. Untuk apa? Yaltamisu fihi ilman. Untuk mencari ilmu di jalan tersebut. Allah akan mudahkan orang itu jalan menuju surga. Jaminan dari Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Jalan mudah baginya untuk surga. Itu makna yang pertama, makna hakiki. Makna kedua, makna majazi. Yang dimaksud salaka, man salaka tariqan, menelusuri suatu jalan, maknanya metodologi atau cara. Siapa orang yang mengambil satu cara untuk memahami ilmu walaupun tidak keluar rumah. Bisa di rumah dengan membaca, dengan mendengar. Dulu ada kaset, dulu ada CD, dulu ada DVD. Sekarang mungkin sudah jadul, itu sudah ketinggalan zaman, sudah jadi bahan ketawaan orangnya. Zaman gini masih ada kaset. Tapi sekarang ada internet, sekarang ada media sosial, sekarang ada berbagai macam fasilitas yang memungkinkan kita mengambil berbagai cara untuk memahami ilmu. Itu sama dengan man salaka tariqa. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, hakiki, benar keluar, berjalan di atas jalan yang real, yang nyata, baik berjalan atau berkendaraan. Atau metodologi, cara, siapa orang yang mengambil cara tertentu untuk memahami ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, inna lillahi malaikatan sayyarah.
Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang sayyarah. Sayyarah itu bahasa kitanya apa sekarang tuh di luar banyak sayyarah. Apa sayyarah? Mobil. Kenapa mobil disebut sayyarah? Sayyarah itu berjalan, yang intensitas berjalannya itu mobilitasnya tinggi. Orang saro berjalan, orang yang berjalan sair. Nahnu kulluna, umpamanya disebut begitu. Nasiru ila rabbina. Semua kita sedang berjalan menuju Allah, menuju Rabb kita. Orang yang berjalan sair. Tapi kalau berjalannya terus, tidak pernah berhenti, terus-terusan, sayyar. Ditambah dengan tak marbutah lil mubalaghah, sayyarah. Mobil disebut sayyarah kan sering pergi-pergiannya, mobilitasnya tinggi. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Sungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang kerjaannya jalan-jalan ke sana kemari. Bukan jalan-jalan, terbang-terbang ke sana kemari. Yabtaguna majalisa dzikr. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari majlis-majlis zikir. Mencakup majlis zikir, majlis ilmu. Ilmu adalah seutama-utama zikir. Itu ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Afdalu zikir al-ilm. Seutama-utama zikir adalah ilmu. Karena zikir maknanya ingat kepada Allah. Dan tak ada yang bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah selain ilmu. Baik belajar ataupun mengajarkannya. Maka majlis zikir yang paling utama adalah majlis ilmu. Jadi para malaikat mencari majlis zikir, majlis ilmu. Ketika mereka menemukan, mereka berkata kepada kawannya, ini yang kalian cari, hayu. Lalu mereka berkumpul di majelis ilmu itu. Bertumpuk satu sama lain dengan sayapnya sampai hatta yamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sampai memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini sampai menggambarkan dengan tangannya begini. Malaikat bertumpuk-tumpuk di atasnya dengan sampai dari tempat pengajian itu sampai ke langit dunia. Syekh Al-Utsaimin menyatakan ini menunjukkan sangat banyaknya malaikat yang menghadiri majelis ilmu. Setelah beres, mereka bubar. Yas'aduna ilallah, mereka itu naik ke Allah. Kalau naik ke mana? Ke atas, ke pinggir, apa ke samping? Atau ke bawah? Ke atas, menunjukkan Allah itu di atas. Allah bertanya, wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya bukan enggak tahu, Allah lebih tahu. Dan aina ji'tum, dari mana kamu? Mereka menjawab, ji'na min indi ibadik. Kami datang dari sisi hamba-hamba Engkau ya Allah. Mereka bertahlil, mereka bertasbih, mereka bertahmid. Mereka itu berzikir. Lalu apa yang mereka inginkan? Kata para malaikat, yarjuna jannataka. Mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Hal ra'au jannati, apa mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawablah, tidak pernah. Fa kaifa idza ra'au jannati? Kira-kira bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat surgaku? Malaikat pasti akan lebih bersungguh-sungguh lagi. Terus kata para malaikat, wa yastajirunaka rabbi. Mereka pun meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah. Kata Allah, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dijawab min narika, dari nerakamu.
Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Gimana kalau sudah melihat? Pasti akan bersungguh-sungguh lagi minta perlindungannya. Apa kata Allah? Asyhidu, saksikan oleh kalian. Inni qad ghafartu lahum. Aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Dosa-dosa orang yang ngaji, yang hadir di majelis ilmu tadi. Aku sudah ampuni itu. Wa ataituhum ma sa'aluni. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta dalam majelis itu. Yang mereka minta apa tadi? Surga. Aku akan berikan. Terus aku akan selamatkan, aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Berlindung dari apa? Neraka. 3 tuh, diberi ampunan, dijanjikan surga, dijanjikan diberikan perlindungan dari api neraka. Maka inilah yang disebut dengan sebutan doa ibadah. Doa itu ada 2, ada doa masalah, doa ibadah. Doa masalah, doa berupa permintaan secara lisan. Ya Allah beri saya rizki. Itu doa masalah. Masalah itu minta. Ya Allah beri saya jodoh. Doa. Itu juga doa masalah. Karena isinya apa? Permintaan lisan. Ya Allah sembuhkan saya dari penyakit. Ya Allah sehatkan saya. Itu doa masalah. Kedua, doa ibadah. Bahasa kitanya doa ibadah teh meminta dengan bahasa tubuh. Mulutnya mingkem. Mulutnya tidak bicara. Mulutnya tidak minta apapun. Tapi gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya mengisyaratkan permintaan. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Orang melakukan ibadah dengan tubuhnya, dengan badannya, mulutnya tak minta apapun. Ibadahnya mengandung permintaan. Mengandung doa. Contohnya apa? Contoh saum. Saum itu menahan lapar, haus, syahwat, tiisuk jedur, nepikan ka sore, jeder. Dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Mulutnya tidak bicara. Hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat walaupun kepada yang halal. Makanan, minuman halal, berhubungan dengan istri halal. Tapi selama saum mah tahan. Gak minta apapun. Tapi saumnya mengisyaratkan permintaan. Di saumnya mengandung doa. Doa apa? Meminta kepada Allah. Punten batuk. Meminta kepada Allah. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum. Orang yang saum dijanjikan ampunan. Kata Rasulullah SAW, ma min muslimin yasumu yauman fisabilillah. Tidak ada seorang pun, seorang muslim yang saum sehari aja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka sejauh langit dan bumi. Siapa orang yang saum sehari aja di Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu janji Allah. Selain itu, saum perisai dari api neraka. Asyamu junnatun yastajinnu bihil amdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba menjaga, menyelamatkan, melindungi dirinya dari api neraka dengan saum itu. Selain itu, saum juga Allah janjikan surga. Imran bin Husain bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang menyebabkan saya masuk surga. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaika bisyam la mithalu. Kalau begitu kamu harus saum. Kalau mau surga, saum. Saum itu tidak ada bandingannya.
Ini janji-janji Allah kepada orang yang saum. Diberi ampunan, diselamatkan dari api neraka, dijanjikan surga, dijanjikan diangkat derajatnya, dijanjikan kabulkan doa-doanya. Orang yang saum itu doanya makbul. Dan banyak janji itu. Makanya kalau kita saum, mulut kita tertutup, tidak minta apapun, saum kita sudah mengandung banyak permintaan atau banyak berdoa. Apa isi doanya? Minta ampunan, minta pahala, minta surga, minta dijauhkan dari api neraka, dan permintaan yang Allah janjikan di dalam hadis-hadis yang sahih melalui mulut suci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah saum merupakan doa ibadah. Berdoa kepada Allah dalam bentuk ibadah. Walaupun mulutnya tidak minta apapun. Termasuk apa yang kita lakukan sekarang, hadir di masjid untuk ngaji. Begitu datang, mulut mingkem. Balem, jangan kayak ibu-ibu. Ketika ngajinya tidak ngobrol, tidak berbicara. Tidak berdoa dengan lisan, ya Allah beri saya surga dengan ngaji ini. Enggak. Tapi dengan duduk di sini, duduknya kita di majelis ilmu mengandung doa permintaan kepada Allah. Minta apa? Tadi dijelaskan sudah 3 yang Allah janjikan. Diberi ampunan, dijanjikan surga, dijanjikan dilindungi dari api neraka. Itu baru dalam satu hadis ini. Nanti hadis lainnya kita ungkap. Kita bahas bahwa selain 3 ini banyak lagi yang Allah janjikan bagi orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini. Malaikat yang tadi melaporkan kepada Allah berkata, Rabbi, inna fihim abdan khatta'an. Kana yamurru wa yajlisu ma'ahum. Ya Allah, di tengah-tengah mereka, di tengah orang-orang yang ngaji itu ada seorang hamba khatta'un, ahli maksiat, tukang dosa, tukang bobok, tukang tarok, sahok, kadua gaplok, katilu nonjok. Pokoknya mah khatta' bukan khati. Kalau khati orang yang bersalah sekali 2 kali. Kalau khatta terus-terusan. Disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan sighat mubalaghah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ya Allah, di kalangan orang yang ngaji ada seorang hamba yang banyak melakukan dosa. Dia nggak niat ngaji, dia cuma lewat. Ada orang yang duduk-duduk di masjid, ikut aja duduk di sana. Tadinya nggak niat, entah apa motivasinya, meureun istirahat, capeknya, ngiuhan, atau lihat aya konsumsi, hoyong kabagian. Atau mungkin zaman kiwari mah ada pengajian, ibu-ibu semangat, Pah antar saya ngaji, nanti papa mah ngabaso we gitu. Kan ada ya. Ngantar suaminya bari manyun. Ibuna, istrinya ngaji. Bapaknya, daripada di luar panas, mending ikut di teras. Tidak niat tadinya. Ada yang begitu? Ada. Buat di dia gitu hungkul. Ngantar istrina gitunya. Gimana tuh orang yang kayak gitu? Apa kata Allah? Qad ghafartu lahum. Innahum qaumun, sesungguh aku telah ampuni juga dosa orang itu. Karena orang yang ngaji adalah qaumun la yashqa jalisuhum. Siapapun yang bergaul, duduk-duduk bersama orang yang ngaji, orang itu tidak akan binasa. Dapat kecipratan. Tadinya nggak niat. Cuma niatnya ngantar, kayak bari ngabaso, bari jajan gitu, bari kuliner. Dan kebanyakannya ngaji teh, salah satu daya tarikna teh kulinerna tuh. Rok di masjid-masjid di Bandung.
Dulu kan kita pernah ngaji di Masjid Raya Cipaganti, terus terhenti karena ada pandemi. Setelah itu banyak yang nanya emak-emak rata-rata, Ustaz kapan lagi di Masjid Raya Cipaganti ya nanti kenapa kangen? Kangen kulinernya. Kan banyak yang dagang di dinyata tuh. Seneng mereka kalau kita ada pengajian sebab laris manis Tanjung Kimpul. Terutama sama emak-emak. Kata Allah, qad ghafartu lahum. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Aku ampuni mereka. Karena orang-orang yang ngaji ada satu kaum, siapapun yang bermajlis dengan mereka, orang itu nggak akan binasa. Kecipratan. Dari sinilah maka kita bisa melihat jalan mudah menuju surga ternyata mencari ilmu. Siapa orang yang keluar rumah mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Karena memang Allah dijanjikan ampunan, dijanjikan dipermudah ke surga. Nanti Allah akan beri hidayah. Hidayah yang menyebabkan mereka melakukan amalan-amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan. Beri hidayah juga. Hidayah untuk melakukan amalan yang menyebabkan mereka dijauhkan dari api neraka. Mereka bertobat, mereka banyak istighfar, mereka banyak melakukan kebaikan karena kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Mereka banyak melakukan infak sedekah karena Nabi menyatakan innas sadaqat tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Ternyata jalan mudah menuju surga itu ilmu. Cari majelis ilmu. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang lain. Allah menjanjikan beberapa hal lain kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Di masjid seperti yang kita lakukan. Terus mereka membaca kitab Allah, membaca Quran dan membahas isinya, mempelajari isinya. Tidaklah suatu kaum berbuat demikian kecuali malaikat akan mengerumuninya. Seperti tadi, malaikat yang mengerumuni itu banyak sampai memenuhi sampai ke langit. Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat kepada mereka. Wa unzilat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka, memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dipuji oleh Allah tuh. 4 karunia yang Allah janjikan kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu dalam hadis ini. Pertama, ada kumpulan malaikat. Dan ini kata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar bin Haji Al-Qasidin. Kitab ini bab awalnya tentang fadlul ilmi, tentang keutamaan ilmu. Kata beliau, hadirnya malaikat dalam majelis ilmu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita di waktu yang sama dan tempat yang sama berbarengan dengan makhluk suci yang tidak pernah berdosa, yaitu malaikat. Kalau umpamanya dalam majelis kita ini hadir pejabat tinggi, wali kota, gubernur, kamu presiden, bangga nggak kita? Mungkin kebanyakan manusia bangga, saya mah tidak. Dah pulang dari ngaji atau hari wus-wus ke rumah. Saya barusan pakai gaya dengan wali kota. Dengan gubernur. Bangga. Tuh. Apa namanya, bisa-bisa maling-maling selfie. Ceklek gitu ya. Nih buktinya. Bisa-bisa ditempel di semua medsos kita. Gak punya medsos, oke bikin ada-ada tuh.
Untuk menunjukkan bahwa kita pakai gaya dengan dengan pejabat. Pakai gaya itu apalah? Ya gitulah pakai gaya. Bersandingan. Kalau bersandingan mungkin ada jarak. Seperti pengantin bersandingan. Kadang ada jarak. Ya pakai gaya mah. Pak Anto. Kita bilang ke yang di rumah ketika pulang, barusan saya hadir di majelis, ada malaikat tuh di sana. Bang, mana? Iya tuh. Ya aneh tuh, benar wallahi demi Allah. Kamu lihat malaikatnya? Enggak. Kau tahu hadis yang menyatakan. Hadis yang menyatakan. Hafaz sumul malaikat. Malaikat itu memenuhi mereka. Di sini sedikit orang, tapi banyak makhluk lain yang tidak terlihat itu malaikat. Dan itu cukup kebanggaan. Hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Makhluk mulia yang tidak pernah maksiat, tidak pernah berdosa, tidak pernah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu pertama ada kebersamaan dengan malaikat. Kedua Allah curahkan rahmat. Ketiga, Allah turunkan sakinah, ketentraman jiwa. Keempat, Allah puji diri kita. Disebut nama kita di hadapan para malaikat menunjukkan kebanggaan Allah kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Tadi 3, sekarang 4. Jadi sabarahatah 7-nya. Yang Allah janjikan kepada orang yang hadir ke majelis ilmu itu. Nah dari 7 tadi jangan 7 lah. Dari 4 atau jangan 4 lah. 3 atau jangan 3 lah. 2. Dari hadis yang terakhir yang menyatakan Allah memberi rahmat, Allah memberikan sakinah, itu melahirkan keutamaan dan keuntungan lain. Contoh umpamanya sakinah. Kalau sakinah sudah Allah turunkan kepada seorang, dampaknya apa? Iman orang itu bertambah kuat. Kata siapa? Allah yang bilang dalam Al-Quran. Lihat surah Al-Fat ayat ke-4. Surat Al-Fat ayat ke-4. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'iman, untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Sakinah berfungsi menambah iman. Begitu sakinah, tentram jiwanya. Mendengar bacaan Quran, tentram. Mendengar pedaran ayat, tentram. Mendengar uraian hadis, tentram. Itu tambah iman. Allah yang menambahkan imannya. Rahmat. Rahmat lebih lagi. Rahmat bisa membuat hati yang keras, teas, bedegong, bedang, wangkelang, tekapalang. Bahasa Sunda mah banyak tuh padanan katanya. Indah lagi. Itu bisa luluh, lunak, lembut, dan mempengaruhi perilaku. Kalau hati itu sikapnya kasar. Ucapannya juga nyelekit. Tapi kalau hati lunak, luluh, lembut, sikapnya lemah lembut juga. Enak kalau berbicara, enak didengar, sopan, santun, adem dengernya. Dan luluhnya hati. Yang tadinya keras, lembutnya hati. Yang tadinya heras, salah satunya karena rahmat. Lihat firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran 159. Allah menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kata Allah nih. Fabima rahmati minallah, karena rahmat Allah kepadamu hai Muhammad. Linta lahum, kamu bersikap lunak kepada mereka. Tidak keras, tidak kasar.
Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, lang faddu min haulik, pasti mereka lari meninggalkanmu. Kalau dakwah keras, kasar, itu efeknya buruk loh. Orang yang didakwahi tersinggung. Orang yang didakwahi dengan cara yang kasar, sakit hatinya. Walaupun ucapannya benar, caranya kasar dan keras, orang bisa lari. Bukan karena isinya, tapi karena caranya. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanah wa la yunza'u min syai' illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terkandung dalam sesuatu, kecuali akan memperindah sesuatu itu, memperbagus. Dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu, kecuali akan memperburuk sesuatu itu. Apapun sesuatu itu, baik dakwah. Dakwah umpamanya lemah lembut, indah. Dakwah kasar, buruk. Demikian juga mendidik. Di sini kan banyak guru-guru ya, laki perempuan, mendidik dengan cara yang kasar, keras, buruk. Besok ada muridnya nggak mau masuk lagi itu. Nasion ku guru, killer kan gitu, ada istilah killer segala itu. Tapi dengan cara lemah lembut, maka anak-anak senang. Seringkali anak senang bukan dengan pelajarannya, tapi senang dengan perilaku gurunya. Sampai pas libur teh anak-anak teh nggak mau tuh. Di saya di Selasa ayat TK tah. Dan anak-anak ke gurunya itu tuh lebih daripada ke ibunya. Pas Sabtu Ahad libur, libur itu rame gitu. Pas libur panjang teh, anak-anak teh diantar sama orang tuanya. Ini ustazah ingin ketemu ustazah, bawa buku. Padahal libur eta teh, jangan libur atulah. Atau kalau libur jangan lama-lama atulah gitu teh. Karena kelemah lembutan. Karena bagus cara pendekatan ketika mengajar kepada anak. Inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana. Lemah lembutan kalau berada dalam satu hal, maka akan memperbagus hal itu. Termasuk muamalah, termasuk dagang. Coba umpamanya ya. Tukang sayur kan sok keliling ke ibu-ibunya. Coba ibu-ibu bersikap kasar. Ketika lewat, mang, tunggu atuh. Naon karena teh? Tunggu wae. Orang terek muli atuh. Ayo otak tuh. Aya ge daging. Oh, nu kamari ieu mah nya. Kata si Mang, ibu terek balanya rek ngajak keluar gitu nya. Itu enggak jadi dah jual belinya. Buruk itu muamalah. Ya enggak? Dijamin si Mang enggak akan lewat lagi ke sana. Atau si Mangnya yang kasar ke ibu-ibu, dijamin enggak akan laku. Dalam semua hal. Kelemah lembutan itu tanda Allah mau menurunkan kebaikan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, "Idza aradallahu khaira fi ahli baitin adkhalahu ar-rifq." Apabila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah masukkan kelemah lembutan ke dalam seluruh anggota keluarga itu. Suami lemah lembut ke istri, istri juga begitu. Orang tua lemah lembut ke anak, anak juga begitu. Adik ke kakak, kakak ke adik, majikan ke pembantu. Semua lemah lembut, seneng tuh. Rasakan sensasinya kalau sudah begitu. Rumahnya bagaikan surga bagi diri mereka. Baiti jannati. Karena kelemah lembutan. Kelemah lembutan salah satu efek positif dari rahmat. Allah menyatakan, "Fabima rahmati minallah lintalah." Karena rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lunak. Kalau kamu kasar, keras, mereka lari meninggalkanmu.
Dan rahmat bisa didapat dari majelis ilmu seperti ini. Coba lihat kalau orang belajar ilmu, hadir di majelis ilmu, dia dapat ampunan. Selain pahala, tentu saja pahala dapat. Dia juga dapat umpama janji surga. Dia dapat janji dilindungi dari api neraka. Makna janji masuk surga, Allah kasih hidayah untuk mengamalkan amalan-amalan surga. Amalan ahli surga. Amalan yang menyebabkan dia ke surga. Yang dimaksud janji diselamatkan dari api neraka, Allah beri hidayah untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Banyak tobat, banyak istighfar, banyak melakukan kebaikan, banyak infak dan sedekah. Seperti itu. Allah janjikan juga rahmat. Allah janjikan juga sakinah. Terus wa dzakarahumullahu indah. Allah juga memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Pujian Allah itu menunjukkan kebanggaan Allah kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu, menunjukkan aktivitas mencari ilmu sesuatu yang dahsyat di sisi Allah, sampai orang yang melakukannya dipuji, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dah tu tong borok itunya. Umpamanya murid di sekolah pada waktu upacara, namanya disebut oleh pembina upacara dalam konteks memuji. Kita beri apresiasi kepada si fulan karena sudah membawa nama baik sekolah kita dengan meraih prestasi anu disebut namanya. Si anak itu bangga apa tidak? Ya tuh bangga. Pada waktu gubernur meresmikan sesuatu, masjid umpamanya, atau apapun, dia memuji menyebut nama orang. Orang itu bangga enggak? Bangga. Kamu lawan presiden, disiarkan ke seluruh stasiun TV, menyebut nama orang dalam konteks memuji, orang itu pasti bangga. Bayangkan apabila yang menyebut nama kita Allah Azza wa Jalla disebut di hadapan para malaikat yang jumlahnya tak terkira. Ini dahsyat luar biasa ini. Itulah yang disebut dengan sholawat. Sholawat dari Allah kepada hamba. Itu pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Allah kan suka bersolawat kepada orang. Iya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maksud solawat Allah kepada Nabi, Nabi itu dipuji di hadapan para malaikat. Tidak hanya Nabi, orang ada yang diberi solawat oleh Allah. Siapa? Salah satunya yang ngaji. Salah satunya orang yang mengajarkan ilmu. Para guru itu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Nih hadis sahih. Riwayat Imam Ibnu Majah diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini, lalu beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini dinukil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dalam Fadlul Ilmi. Berkata Abu Umamah, su'ila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ada Rasul SAW ditanya tentang dua orang. Ahaduhuma alim wal akhar abid. Yang satu ahli ilmu, yang satu ahli ibadah tanpa ilmu. Ahli ibadah mah rajin ibadah nangan bodoh. Ini mah pinter gitu. Pinter ilmu syar'i, cuma ibadahnya pas-pasan, tidak serajin ahli ibadah. Mana yang lebih utama? Ahli ibadah atau ahli ilmu? Dijawab oleh Nabi SAW, fadlul alimi alal abid kafadli ala adanakum. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah di antara kalian. Dalam riwayat lain, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Pada waktu purnama bulan satu ya.
Bintang konon, saya belum pernah ngitung. Konon miliaran katanya ya. Percaya we lah. Tapi di malam purnama mah bintang yang miliaran teh kalah atuh cahayanya oleh 1 bulan di malam purnama. Seperti itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Satu ahli ilmu lebih utama dibanding jutaan ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu Nabi SAW menyatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut fil bahar la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat. Allah bersolawat, para malaikat, binatang bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Cerita bapak-bapak ibu-ibu guru. Bapak-bapak ibu-ibu guru setiap hari ngajarkan apa ke anak-anak? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan atuh. Dapat solawat. Apa solawat Allah? Solawat Allah kepada hamba, pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat. Kata siapa itu teh Ustaz? Apakah kata Ustaz? Bukan. Saya mah tehir teu walahir atuh. Saya mah apa atuh? Kata para ulama di antara Imam Abul Aliyah yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad dan ulama-ulama lain. Imam Abul Aliyah menyatakan salatullahi ala amdih sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada hambanya maksudnya pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Ini salawat. Raih salawat Allah dengan cara ngaji. Adapun salawat para malaikat dan makhluk lain kan tadi penghuni langit, penghuni bumi, semut, ikan bersalawat kepada orang yang belajar dan mengajar. Apa maknanya? Salawat mereka maknanya istighfar dan tarahum mereka kepada orang yang belajar dan mengajar. Istighfar minta ampun, tarahum minta rahmat. Selama kita belajar mengajar, selama itu malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut, kemudian ikan, semua binatang itu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Terus selama kita ngaji, malaikat ganti. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Malaikat makhluk suci jumlahnya tidak terhitung mendoakan kita. Kira-kira dikabul apa tidak? Pasti dikabul. Atau jangankan malaikat. Orang soleh 40 mendoakan kita. Yakin gak 40 orang soleh itu berdoa, doanya dikabul? Ya. Apalagi para malaikat jumlahnya gak kehitung miliaran. Mereka makhluk suci, ikhlas, tulus gitu ya. Tidak ada udang di balik bakwan. Tidak mengharapkan feedback dari kita kepada mereka. Enggak, tulus malaikat itu. Makanya pasti akan dikabul oleh Allah. Efek dari pengabulan ini tadi, kita diampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim tadi di awal. Allah ampuni dosa orang yang ngaji. Kita diberi rahmat. Allah curahkan rahmat. Karena malaikat juga mendoakan agar kita dicurahi rahmat. Itu salawat para malaikat untuk kita. Coba bayangkan kalau orang yang ngaji dapat ampunan, dapat jaminan surga, dapat jaminan diselamatkan dari api neraka, dapat rahmat, dapat sakinah, dapat pahala, dapat pujian dari Allah, dapat doa dari para malaikat. Kira-kira orang ini kan neraka mual. Orang ini dijamin masuk surga. Itu cara mudah jalan menuju surga, ilmu. Makanya cari ilmu. Hadir selalu di majlis-majlis kajian yang membahas Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang benar. Itu jalan mudah untuk memasuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man salaka
tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Jadi jalan mudah menuju surga teh naon? Ilmu. Ya, majelis ilmu. Hadiri selalu, datangi selalu, ya, sempatkan selalu. Jangan sampai nantilah kalau sempat, kalau waktu luang mencari ilmu. Itu terbalik. Mencari ilmu bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Beda apa tidak sama? Kalau mencari ilmu kalau ada waktu luang dengan harus meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Beda. Yang kedua ini yang luangkan waktu untuk mencari ilmu. Jangan terbalik mencari ilmu kalau ada waktu luang. Aripek teh waktu luang nanti aya wae. Dina aya waktu luang mending ngagoler, mending liburan sama keluarga, mending hura-hura. Kan gitu akhirnya tanya. Jadi bukan sisa waktu, sisa potensi, sisa tenaga untuk mencari ilmu, tapi harus ya diusahakan, disediakan waktu khusus, tenaga khusus, momen kesempatan khusus untuk mencari ilmu. Inilah jalan mudah menuju surga. Cukup ya. Sampai di sini jangan lama-lama ngaji mah bisi cangkel. Si bosan. Cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan 1, 2, jangan banyak, jangan sampai 3. Dan yang mudah, jangan yang susah. Dipersilakan. Kalau ada pertanyaan susah, saya jamin tidak akan saya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairal jazaa. Berikut kajian tadi kita bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, hafizahullah. Tentunya Al-Ustadz sudah memberikan kesempatan, ya, karena yang paling utama Bapak sudah meluangkan, tentunya bakal ada peluang untuk bertanya. Oleh karena itu kami berikan kepada 3 penanya dari jemaah yang akan bertanya langsung kepada Ustadz. Boleh? Ada? Diangkat. Ya, ada sebelah kanan, mohon maaf. Boleh disebutkan namanya, terus disampaikan pertanyaannya, biar tahu namanya siapa ya. Terima kasih. Nama saya Suyadi Dewarga Pasirimpun, termasuk jamaah di Masjid At-Taqwa. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa Allah menjanjikan bahwa seseorang yang melaksanakan puasa otomatis sudah dijanjikan 3 kebaikan. Bebas dari neraka, jamin masuk surga, dan pahala yang besar. Yang kami tanyakan adalah yang dimaksud puasa itu apakah puasa wajib, apa puasa sunnah? Kalau puasa wajib kan tentu waktunya terbatas, misalkan Ramadan paling setahun cuma 30 hari atau 29 hari. Sedangkan kalau puasa sunnah kan banyak diantara Senin Kemis sehingga kita bisa menambah ibadah itu. Mungkin bisa sepanjang tahun atau mungkin 6 bulan dalam 1 tahun bisa puasa Senin Kemis atau mungkin puasa Daud yang sehari puasa, sehari tidak. Itu terima kasih Bapak Ustadz, mudah-mudahan menjadi tambahan pengalaman dan bisa menambah tingkat keimanan dan pengetahuan saya untuk mengikuti kegiatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Bapak siapa tadi? Pak Suyadi. Barakallahu fiik. Pak Suyadi, tua-tua keladi. Tapi dalam kebaikan. Semakin tua, semakin menjadi-jadi semangat ibadahnya, semangat mencari ilmunya. Ya. Bukan dalam keburukan.
Iya. Tadi janjikan saum dapat ampunan, pahala, dikabul doa, dijanjikan surga, dijanjikan dijauhkan dari api neraka. Itu janji, dijanjikan. Bukan pasti. Pasti ke surga atau tidaknya nanti kalkulasi dengan amalan-amalan lain. Ada amalan lain yang baik, ada amalan dosa pasti ya. Sebagai manusia sesoleh apapun ada dosanya, pasti ada dosa. Nanti dikalkulasi, ditimbang. Saum yang dimaksud saum apa? Baik yang wajib atau yang sunnah. Dua-duanya. Karena Nabi SAW menyatakan, Ma min muslimin yasumu yauman. Tidak ada seorang pun muslim yang saum sehari aja. Ini umum. Disebut dengan lafaz nakiroh. Nakiroh itu umum. Baik yang wajib atau yang sunnah. Nabi SAW menyatakan, as-saumu junnatun. Saum itu perisai. Yastajinnu bihil amdu minan nar. Seorang hamba melindungi dirinya dengan saum itu dari api neraka. Ini saum umum. Baik wajib ataupun sunnah. Kalau sunnah saja bisa begitu, apalagi yang wajib. Yang wajib, saum yang wajib ada 4. Pertama, Ramadan. Kedua, qadha. Ketiga, ada yang disebut dengan saum nazar. Wajib itu. Umpamanya kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan saum 3 hari. Wajib, efeknya sembuh wajib. Tadinya mah tidak wajib, karena nazar jadi wajib. Keempat yang juga wajib, saum kifarat. Baik kifarat sumpah, ada sumpah yang dilanggar. Maka kifaratnya adalah memberi makan atau pakaian kepada 10 fakir miskin kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka saum 3 hari berturut-turut. Atau kifarat karena melakukan zihar kepada istri. Suami melakukan zihar kepada istri. Zihar itu artinya mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Dulu orang Arab dengan mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya haram digauli. Haram, saya nggak akan menyentuh kamu, nggak akan menggauli kamu. Saking keselnya ke istri mudanya, itu zihar. Disangkanya bakal kuat. Sehari bisa, 2 hari, aduh sudah empot-empotan. Hari ketiga akhirnya mendekati lagi, nggak boleh. Sebelum apa? Saum dulu. Berapa lama? Nggak lama. Cuma 2 bulan berturut-turut. Haks ya. Makanya jangan mudah keluar ucapan yang seperti itu ke istri. Sekesel apapun ke istri, tahan ucapan ya. Itu wajib. Menghalalkan zihar dia ke istri dengan cara saum 2 bulan berturut-turut ya. Nah itu 4 jenis saum yang wajib. Adapun saum sunnah banyak. Seperti tadi saum Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid dan yang lain-lain. Jadi semua saum apapun, baik yang wajib atau yang sunnah, memperoleh apa yang dijanjikan oleh Rasul SAW dalam hadis tadi. Ya, termasuk saum sunnah? Iya, termasuk saum sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ke emak-emak dulu ya. Dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan seorang wanita yang sangat ingin merutinkan hadir ke majelis ilmu, namun suami berat mengizinkan? Pertanyaan ini mewakili banyak akhwat. Tidak hanya di Bandung, di luar kota juga banyak pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama ya.
Ini yang paling utama nih. Tunjukkan kepada suami hasil dari ngaji. Hasil ngaji itu harus positif. Jadi setelah ngaji jauh lebih taat ke suami. Jauh lebih lemah lembut ke suami. Jauh lebih perhatian kepada suami. Sikapnya jauh lebih menyenangkan suami. Full senyum, gak pernah mengeluh gitu ya. Kalau hasil ngaji seperti itu, suami senang apa bahagia? Senang dan bahagia tuh. Tadinya istrinya banyak mengeluh, manyun wae, ya. Kalau hasem wae, kalau umpah gajian, cuma segini mana cukup atuh. Ini mah untuk ganti HP juga nggak cukup. Masa gaji cuma 20 juta? Yang gitu dikeluhkan. Terus ngaji. Setelah ngaji, Masya Allah perubahannya. Selalu senyum. Pas suami datang, sudah mandi, sudah wangi, semua kondisi rumah sudah beres, anak-anak juga sudah seger dimandiin, pas disambut dengan sambutan yang ramah, senyum, diambilin tasnya, dibukain sepatunya, kaos kakinya, dihibur. Pahlawanku, buah hatiku, kebanggaanku, kami beruntung memiliki imam seperti engkau, gitu ya. Suaminya olohok, mah kesambat apa? Asalnya tidak begitu. Asalnya pas pulang itu, bawa oleh-oleh apa? Pesananku mana? Gitu ya. Belum apa-apa sudah ditagih. Pak itu SPP belum, itu beras tinggal sekarung lagi gitu. Liar. Sekarang berubah. Jadi kalau berubah menjadi baik, suami senang. Kenapa mama berubah? Ini hasil ngaji, Pak. Ustadz di tempat saya ngaji mengajarkan istri itu harus begini. Gimana reaksi suami? Apa? Jangan ngaji lagi ya, saya mah gak suka. Apa begitu? Enggak, alhamdulillah. Yang rajin mah ngajinya ya. Nanti papa antar. Bila perlu di ongkosan. Di ongkosan. Sok jajan bakso asal ngaji. Pulang ngaji ke mall nih, kasih ATM nih. Ini saldonya ada 20.000 lagi. Dolar. Nah, pasti begitu tuh. Pas umpah istrinya tiba-tiba manyun lagi, pasti bilang, mama sudah lama gak ngaji ya. Ayo ngajilah mah, gitu ya. Jadi kalau hasil ngaji itu nyata, terasa oleh suami, oleh anak-anak, mustahil melarang. Pasti akan mensupport. Pasti akan menyuruh, mengingatkan. Mah di mana sekarang ngajinya, mah? Papa antar. Atau Afan, papa nggak bisa ngantar. Ini aja nih pakai taksi online nih, ya 1 juta. Bisa begitu tuh, asal mama solehah aja lah. Jadi tampakkan hasil ngaji sehingga terasa oleh suami. Kalau umpamanya hasil ngaji negatif, begitu pulang, Pak tuh kata Ustadz ya, yang setempat mamah ngaji, suami itu harus gini, jangan kayak papa cuek begitu. Kata Pak Ustadz saya, Pak ya, suami itu harus perhatian ke istri. Kalau enggak istri stres, bahaya papa juga. Kata suami, udah jangan ngaji lah, liur sama Ustadz kamu, begitu nantinya. Itu aja kuncinya, ya, agar suami mendukung. Selalu mensupport kita ngaji, wajib perlihatkan hasil dari ngaji berupa perubahan yang lebih baik, ke arah yang positif ya. Kedua, apa yang harus dilakukan seorang wanita yang suaminya belum satu visi? Yang harus dilakukan, bikin jadi satu visi. Samakan visinya ya. Gitu aja kok repot. Gimana caranya? Ajak ngaji juga. Setelah radio di rumah. Suami saya nggak suka mendengarkan. Kita aja dengerin tapi di hadapan suami. Biar dia juga dengar. Ya, suami ke kamar bawa radionya ke kamar. Suami ke depan bawa radionya ke depan.
Kata suami, kamu ikutin saya aja gimana? Bilang, saya kan kangen ke papa, ingin dekat tapi juga ingin dengar radio. Jadi dua-duanya dapet tuh. Makanya ditutur-tutur. Suami KWC, kita di pintunya. Biar suami selama di WC dengar juga kajian gitu ya. Boleh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kalau beliau mau ke WC, beliau suruh muridnya baca kitab ini secara keras di luar WC. Terdengar ke dalam WC. Jadi dalam WC tetap dapat ilmu, ada tambahan ilmu. Nggak ada waktu terlewat tanpa tambahan ilmu. Jadi dakwahi upayakan agar dakwah ini sampai. Pertama, kedua mungkin kecut, mungkin tidak tertarik lama-lama. Oh, masuk juga tuh. Suatu saat pas kita nggak nyetel radio, mah kenapa radionya nggak disetel? Bisa begitu tuh. Saya lagi dong daripada manyun. Ya, pokoknya kalau ada niat, insya Allah dia akan mencari 1000 cara. Kalau nggak niat, dia akan mencari 1000 alasan. Allahu a'lam. Ada bapak-bapak lagi? Ada ini aja lah. Kasihan. Ingin bertanya bagaimana hukumnya bila kita masih duduk di majelis ilmu yang di dalamnya masih banyak kelonggaran. Maksudnya apa? Awalnya majelisnya jelas hitam dan putih. Tapi sekarang majelis itu banyak abu-abunya. Di sini abu semua tuh. Abu Miqdad, Abu Abdillah, Abu Faisal, Abu Ali, Abu Umar. Ada lagi Abu siapa? Apakah saya berdosa kalau masih duduk di majlis yang sama dengan niat menjaga ukhuwah saja? Karena saya pun sudah mengikuti kajian sunnah di tempat lain. Kalau yang dimaksud abu-abu di sana penyimpangan, baik penyimpangan dari penjelasan ustadznya, ayat dan hadis difahami oleh ro'yu, difahami oleh filsafat, dipaksakan, disesuaikan dengan tradisi, kultur, kebudayaan, kebiasaan, dibedol gitu ya. Mau cocok mau enggak pokoknya dicocok-cocokin. Ilmu cocokologi, ilmu cocolok kompor. Kalau abu-abu itu seperti itu ya, atau abu-abunya itu maksudnya di dalam majlis itu banyak pelanggaran syariat. Ikhwan akhwat dicampur tanpa hijab, jadi bisa saling mengerling, saling menatap. Maka nggak boleh hadir di sana. Malaikat nggak boleh hadir. Malaikat nggak akan hadir di majlis seperti itu. Allah melarang dalam Al-Quran, Nabi SAW juga melarang dalam hadisnya. Kalau Allah dan Rasulnya melarang, nggak mungkin malaikat hadir. Allah berfirman, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jadi kalau kamu melihat ayat-ayat Allah diistihza, diolok-olok. Para ulama membawakan ayat ini kepada setiap pembahasan ayat Allah yang tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah ilmu tafsir, itu sama dengan mengolok-olok. Umpamanya ayat Al-Quran difahami dengan ro'yu. Ada ancaman dari Nabi SAW. Ancaman ini dinukil Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, Muqaddimah. Juga Syekhul Islam dalam kitab Muqaddimah tafsir. Menyatakan Nabi bersabda, "Man fasaral Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ini ancaman. Maka fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan duduk-duduk bersama mereka. Enggak boleh duduk di sana. Karena kita nanti akan terbawa. Enggak boleh menerapkan prinsip ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Enggak boleh. Karena apa? Karena
awamnya kita mengakibatkan nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dari penjelasan Ustadz itu. Disangkanya semuanya penjelasan baik, Qur'annya, hadisnya jelas baik, padahal keliru. Quran dan hadisnya pasti benar. Apa yang keliru? Interpretasi, penafsiran, penjelasan. Dan karena awamnya kita nggak tahu, disangkanya ini baik, padahal salah. Diambil dan dibela. Nggak boleh juga beralasan hadis Abu Hurairah. Kebaikan itu walaupun datangnya dari setan, ambil. Ada hadis Abu Hurairah kan? Abu Hurairah disuruh untuk menjaga Baitul Mal. Ada yang nyuri sampai 3 kali berturut-turut ditangkap. Ternyata siapa itu teh? Setan. Lalu setan mengatakan lepaskan saya. Kalau dilepaskan saya akan kasih ilmu. Dilepaskan. Apa ilmunya? Kalau kamu digoda oleh setan, bacalah ayat kursi. Lapor ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sadaqa wa huwa kadzub. Omongannya benar, padahal dia pendusta. Tahu nggak Abu Hurairah siapa dia? Dia adalah jin, dia adalah setan. Dari hadis ini banyak orang bilang, kalau kebenaran dari setan pun ambil. Betul? Ya betul karena ini hadis. Tapi aplikasinya karena kebodohan kita, keawaman kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari penjelasan Ustadz tersebut. Ya, makanya untuk antisipasi nggak boleh duduk-duduk di majelis seperti itu. Ini nas Quran, ini nas hadis. Dan itu ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Allahu a'lam. Ilmu di sekolah yang dianggap baik sekarang sudah dianggap umum. Memindahkan kartu keluarga saja tanpa pindah yang sebenarnya. Bagaimana fenomen kumaieu teh? Oh, dalam rangka mencari ilmu di sekolah yang dianggap terbaik. Sekarang sudah dianggap umum memindahkan kakak tanpa pindah. Oh, memanipulasi data ya. Ini sekolah terbaik. Kan sekarang sistem zonasinya. Kalau enggak zona itu enggak bisa masuk ke sana. Akhirnya ada dari Kutub Utara. Sekolah di Bandung. Diganti kakaknya. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh karena ada unsur kedustaan. Dia melakukan perbuatan dusta. Ya, itu pertama. Kedua, ada unsur kezaliman. Apa kezalimannya? Mengambil hak orang lain. Ada orang lain yang lebih berhak di zona tersebut. Dia sebenarnya layak masuk karena kita masuk ke sana, hak orang lain terampas oleh kita. Allahu a'lam. Kecuali kalau swasta nggak ada sistem zonasi ya bebas ya. Hanya negeri saja. Anak saya autis berkebutuhan khusus. Banyak yang bilang calon surga. Apakah ada dalil mengenai itu? Ada. Nanti kita sampaikan. Sampai sekarang kami tetap mengajarkannya sholat dan ibadah lain tanpa dia. Tapi dia masih sering belum tertib sholat dan ibadah lain. Bagaimana hukumnya? Anak autis ada berapa kemampuannya masih di bawah usia 5 tahun. Anak autis termasuk orang yang tidak mukallaf. Karena tertutupnya fungsi akal. Dalam bahasa Arab, punten jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut majnun. Makna majnun, orang yang tertutup akalnya. Bangsa jin disebut jin, huwa majunna angka. Mereka tertutup dari pandangan. Kita tidak bisa melihat jin. Bayi yang masih ada dalam kandungan ibu disebut apa? Janin.
Janin adalah yang tertutup dari pandangan kita. Kita bisa melihat bayinya? Tidak. Bisa di USG. Di USG. Di USG hanya samar-samarnya. Pokoknya makna junna, janin, majnun maknanya tertutup. Janin tertutup dari pandangan manusia. Majnun yang ditutup akalnya. Maknanya akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ini mencakup pertama orang gila. Yang kedua orang yang sudah pikun. Dan yang ketiga orang yang tadi autis. Walaupun sudah dewasa, kalau autis tetap saja seperti anak-anakannya. Saya dulu ada tetangga yang seperti itu. Sudah secara biologis sudah dewasa, sudah hampir 20 tahun. Tapi ya sikapnya kayak anak-anak. Sholat, rajin sholat nama. Bapaknya belum bangun, dia sudah di masjid. Tapi sholatnya kumahnya gitulah, kumaha budak. Padahal sudah dewasa secara biologis. Mungkin sudah ihtilam mungkin. Sudah balik dari segi biologis ya. Tapi akalnya tidak berfungsi secara maksimal. Ini termasuk dalam kategori majnun. Oleh karena itulah maka tidak mukallaf. Maka orang yang sebenarnya sampai akhir hayatnya tidak sembuh tetap dalam keadaan seperti itu. Tak ubahnya seperti bayi yang mati di saat belum balik. Berdasarkan hal itu, maka ya nasibnya seperti bayi dan dia akan menjadi ahli surga. Dalil tentang hal ini banyak. Kata Nabi SAW, siapa orang yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, anak perempuannya, anaknya itu akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Bagaimana kalau 2? Ya 2 juga. Ketika membahas hadis ini para ulama menyatakan kalau anak tersebut menjadi penyebab orang tuanya ke surga, apalagi anaknya yang menjadi penyebab. Termasuk kalau 1 gimana? Ya 1 juga. Hadis sahih Nabi SAW ngariung sama para sahabat. Tiba-tiba di balik punggung seorang sahabat nongol seorang anak. Anak balita. Diambil sama bapaknya, kemudian di bangku, dielus, dicium. Siganunya siganu dede. Apa kata Nabi SAW? Hal tuhibbuh, kamu mencintai anakmu ini? Dia menjawab, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya cintanya bingit. Besoknya ketika ngariung, sahabat ini nggak ada. Lalu tanya, mana sahabat itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin wafat. Sekarang ayahnya sedang bersedih. Langsung Nabi SAW bangkit lalu pergi. Diikuti oleh para sahabatnya, takziah, melayat. Didapatinya sahabat itu sedang bersedih. Oleh Nabi SAW dihibur. Dihiburnya bukan ngelawak, bukan. Coba lihat bagaimana cara Nabi menghibur. Beliau berkata kepada sahabat itu, ayyuma ahabbu ilaik, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus, panjang umur dan engkau bisa bersenda gurau selamanya dengan dia. Atau anakmu pergi meninggalkanmu lebih dahulu dan dia menunggumu di pintu surga untuk menuntunmu ke dalam surga. Mana yang lebih utama? Mana yang kamu pilih? Dia mikir lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku, menunggu aku di pintu surga untuk menuntunku ke dalam surga, lebih aku sukai. Karena kalau anaknya hidup terus sampai gede, apa lucu terus? Enggak. Lucu teh ketika balita. Gede aja dikit SD, tapi kasebeleun tuh. Lucu ketika masih kecil, bersih, tidak main, dah sudah
liar mah atuh hidung lestreng ya, geheng gitu. Jengkel. Ada orang tua yang setelah anaknya agak gede sedikit jengkel, kesel. Banyak rata-rata gitu ngaku hente. Ngaku. Jadi dia lebih memilih ya Allah, ya Rasulullah. Kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga dan menuntunku dalam surga lebih aku sukai. Apa kata Nabi SAW? Demikianlah anakmu sekarang. Sahabat-sahabat yang hadir bertanya, ya Rasulullah, ahada khassah lahu aw likullina? Apakah ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua? Beliau menjawab, bal likullikum, ini berlaku untuk kalian semua. Termasuk kita. Kalau ada anak kecil kita meninggal, itu celengan tuh. Jangan celengan, tabungan. Celeng ada tabungan di akhirat, ya. Jadi ini berlaku bagi semua orang yang anaknya otaknya belum berfungsi secara maksimal, termasuk yang autis. Tadi walaupun dia mati dalam keadaan sudah dewasa, mungkin di atas 20 tahun, mungkin secara biologis dia sudah mimpi basah. Saya nggak tahu yang autis itu biologisnya normal apa tidak. Kalau normal dia sudah mimpi basah, sudah ada syahwat. Tapi otaknya tidak berfungsi maksimal sebagaimana biasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu, semoga ini menjadi penghibur. Ya, cukup sampai di sini saja. Sudah lewat waktunya. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Punten tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.